Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa kumpul kembali. Mari kita niati menjemput ilmu, silaturahmi, dan diniati yang baik-baik. Semoga berkah silaturahmi, berkah menjemput ilmu, terbuka semuanya. Yang sehat tambah sehat, sehat yang bermanfaat, yang sakit lekas sembuh, yang tersendat tersumbat jadi lancar. Jadwal malam ini adalah pengajian hari kedua kitab Aqidatul Awam, dan selanjutnya tanya jawab. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat pengajian kitab Aqidatul Awam yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam kedua pengajian kitab Aqidatul Awam. Karena itu sebelum dimulai, marilah kita sama-sama bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa musannifin wal ulama'il 'amilin nafsu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Hasan Al-Shadili wa Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi Sayyid Abdul Abbas Ahmad Al-Tijani Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Anqas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Sayyid Abi Bakar bin Abdul Rahman As-Saqaf wa Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Saqaf wa Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa Syekh Muhammad bin Nawawi Asy-Syafi'i Imam An-Nawawi Banten. Thumma ila hadrati jami' awliya'i tis'ah alladziina ballaghu ad-din fi Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Maimun Zubair Sarambah, Al-Hajj Junaidi Anas, Habib Huddin Muhammad bin Umar bin Yahya, dan untuk guru-guru kita semua yang sudah wafat pendahulu kita semua, dan untuk orang-orang tua kita semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Di pertemuan yang lalu sedikit dibahas tentang sejarah kitab Aqidatul Awam, bahwa kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab yang redaksinya dipandu langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi yang dialami oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dan dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah dan dipandu untuk membaca kitab Aqidatul Awam ini. Lalu kemudian bahwa kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki berisi tentang redaksi yang berupa nazom. Nazom itu semacam bentuk syair atau bait-bait syair yang memiliki lagu. Dalam pelafadannya itu memakai lagu. Makanya tadi ada dimulai dengan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti sapa isun. Aku memulai. Memulai apa? Tentu memulai mengarang kitab Aqidatul Awam. Makanya disyarahi, dijelaskan, abda'u, aku memulai fi ta'lifi hadhil mandumah, dalam mengarang nazoman ini aku memulai bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Aku memulai mengarang kitab nazoman ini dengan menyebut asmanya Allah. Memulai mengarang kitab Aqidatul Awam ini dengan menyebut asmanya Allah. War-Rahmani, sifatnya Allah. War-Rahmani, kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, dengan menyebut namanya Allah dan Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa birrahimi, lan kelawan sifate Allah Ar-Rahim. Sifate Allah Ar-Rahim, makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada beberapa versi. War-Rahmani, kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Wa birrahimi, lan kelawan Allah
kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Dengan menyebut nama Allah War-Rahmani yang Maha Pengasih, Wabir-Rahimi dan Allah yang Maha Penyayang. Sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim daimil ihsani kang langgeng kebagusannya. Daimil ihsani kang langgeng kebagusannya. Daimil ihsani kang langgeng kebagusannya. Aku memulai mengarang kitab Nadhaman Aqidatul Awam ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Welas Asih di dunia dan di akhirat, dan Allah yang Maha Penyayang, daimil ihsani yang langgeng kebagusannya, yang kekal kebaikannya. Artinya Allah yang kebaikannya itu tidak dibatasi dengan waktu. Pada kalimat ataupun sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kalau diterjemahkan seringkali kita menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasanya sependek itu ataupun sesimpel itu terjemahan. Padahal makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sangat luas cakupannya. Bahwa di sini diterangkan wa makna Ar-Rahman man azuma ihsanuhu wa dama imtinan. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang agung kebaikannya dan langgeng dan kekal anugerahnya. Jadi Ar-Rahman itu yang kebaikannya langgeng ataupun kebaikannya itu agung, mulia. Itu maknanya Ar-Rahman. Kebaikannya Allah yang tidak sama dengan kebaikan makhluk, dengan kebaikannya kita manusia, dengan kebaikannya para nabi, dengan kebaikannya para malaikat. Itu berbeda dengan kebaikannya Allah. Kebaikannya Allah itu azim. Kebaikannya Allah itu agung. Itu makna daripada Ar-Rahman. Sementara makna Ar-Rahim adalah man sadda kulla faqatin walam yahmil atau walam yuhammil walam yahmil duna taqatin. Walam yahmil duna taqatin. Makna daripada Ar-Rahim, arti daripada Ar-Rahim adalah zat yang memenuhi segala kebutuhan hambanya. Segala kebutuhan orang-orang yang butuh kepada Allah itu dipenuhi oleh Allah. Itu artinya adalah Ar-Rahim. Dan Allah yang tidak pernah membebankan makhluknya lebih dari kemampuan. Itu maknanya Ar-Rahim. Jadi kalau misalkan kita kemampuan kita dalam menghadapi cobaan, kemampuan kita dalam menghadapi musibah itu disesuaikan atau Allah menyesuaikan dengan kemampuan kitanya. Wah, kita ada manusia misalkan yang dia itu tabah ataupun sabar kalau menghadapi ujian, sabar tabah dalam menghadapi cobaan. Lah, Allah yang memberikan cobaan
ujian tidak melebihi kemampuan hambanya, itu maknanya adalah Ar-Rahim. Itu yang pertama, makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada lagi yang memberikan penafsiran makna Ar-Rahman adalah Al-Mun'imu bi jami'in ni'am. Zat yang memberikan nikmat, kepada hambanya. Seluruh nikmat-nikmatnya diberikan kepada hambanya. Seluruh nikmat-nikmat hambanya Allah lah yang memberikan. Allah yang memberikan nikmat. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat rezeki. Itu karena Allah bersifat Ar-Rahman yang memberikan nikmat. Nah, sementara Ar-Rahim itu, versi yang kedua, Ar-Rahim itu adalah Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Zat yang memberikan nikmat yang sangat-sangat lembut, yang sangat-sangat halus, nikmat-nikmat yang kadang tidak bisa dikonkretkan, yang tidak bisa, kalau bahasa sekarang itu nikmat-nikmat yang tidak bisa dalam bentuk empirik, itu tidak bisa. Contoh keimanan kita. Kita iman kepada Allah. Kita dijadikan sama Allah manusia yang beriman. Kita diciptakan oleh Allah mau sholat, tergerak hatinya untuk sholat. Itu karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Kita mau bersyukur. Termasuk ketika manusia diberikan ilmu, itu karena Allah yang bersifat Ar-Rahim. Jadi rahimnya Allah meliputi manusia sehingga manusia diberikan keimanan, sehingga manusia diberikan ilmu, sehingga manusia diberikan taufik. Itu karena berkat rahimnya Allah. Sementara kalau rahmannya Allah, itu nikmat-nikmat yang kelihatan, ya, nikmat-nikmat yang bisa konkret. Orang sehat jasmaninya, lalu dikasih uang, dikasih rezeki, dia bisa bekerja, dia punya penghasilan, dia punya keluarga, dia punya saudara, dia punya tetangga. Lah, nikmat-nikmat itu karena Allah yang bersifat Ar-Rahman. Rahmannya Allah meliputi makhluknya karena Allah memberikan nikmat yang konkret kepada hamba-hambanya. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga, makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bahwa Rahman diartikan dengan Rahmanud dunya wal akhirah. Allah yang welas asih, yang kasih sayang, baik di dunia maupun di akhirat. Kita diberikan sehat, kita diberikan nikmat, kita diberikan apapun karena rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Di dunianya, kemudian kita manusia yang muslim, nanti di akhiratnya juga dapat rahmannya Allah. Rahman, dengan rahmannya Allah inilah orang-orang kafir pun mendapatkan nikmat. Dengan rahmannya Allah, kalau bahasa biasanya Ar-Rahman yang maha penyayang,
yang kasih sayangnya tak berbilang. Kasih sayangnya tak berbilang, yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tak pilih kasih. Itu Rahman. Jadi kenapa di dunia ini kita melihat ada orang nggak sholat, ada orang tidak pernah taat, ada orang dia selalu maksiat, bahkan ada orang dia bahkan kafir, tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, tapi tetap mendapatkan kenikmatan. Nyembahnya nyembah patung, tapi kehidupannya luar biasa enak di dunianya, sepintas. Ini makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu laksana penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi bagi orang-orang non-muslim laksana surga di dunia ini. Kehidupannya enak, mewah, sehat, bisa jalan kemana saja, apa yang diinginkan dilakukan, laksana di surga. Tapi hanya di dunia. Tapi bagi orang mukmin, sijnul, laksana bui, laksana penjara, kehidupannya serba sumpek, kehidupannya serba sulit, kehidupannya serba tidak punya, dan lain sebagainya. Ini karena ini sudah disyaratkan kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa rahmannya Allah meliputi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman. Makanya kalau diartikan rahmannya Allah yang maha welas asih baik di dunia. Nah, di dunia ini untuk orang mukmin maupun orang-orang non mukmin. Dan di akhirat kita pun juga akan mendapatkan rahmannya Allah. Sementara makna dari Ar-Rahim adalah kasih sayangnya Allah kelak nanti di akhirat yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang mukmin saja. Orang non-mukmin tidak dapat rahimnya Allah. Mereka hanya dapat rahman yang di dunianya, yang hanya di dunia, yang sudah dilalui dan sudah dinikmatinya. Tapi kalau rahim, dia tidak mendapatkan. Kalau rahim, dia tidak memperoleh. Itulah makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari beberapa pendapat para ulama. Dari pendapat beberapa ulama yang tentu kita memilih yang mana makna itu. Tapi kadang kalau kita hanya baca terjemahannya saja, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal maknanya luas sekali. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang bersifat Rahman. Rahmannya Allah meliputi orang-orang mukmin dan orang-orang non-mukmin di dunia dan di akhirat. Dan Allah yang bersifat Ar-Rahim hanya diperuntukkan untuk orang-orang mukmin kelak di akhirat nanti. Daimil ihsani yang langgeng kebaikannya, yang kekal kebaikannya. Ay mutatabi'il i'ta'i wal in'ami min ghairin suramin. Senantiasa kekal, yang tidak sama dengan kebaikan makhluk. Tentu kebaikannya Allah yang maha luas. Alhamdulillahil qadimil awwali
wal akhiril baqi bila tahawuli. Makna dari abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Setelah Sayyid Ahmad Marzuki memulai mengarang kitabnya dengan nadhaman Bismillahirrahmanirrahim, dalam nadhaman Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Lalu kemudian di nadhaman yang kedua, Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya di nadhaman Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan kedua telah kita lalui. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya dipersilahkan, sebelumnya mic dihidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang nggak dapat gambar sendiri ya? Itu Pak kameranya Ustadz. Itu Pak Ustadz tadi telah dijelaskan di versi yang ketiga, yaitu arti dari Ar-Rahman, Allah belas asih baik di dunia dan di akhirat. Betul. Itu artinya Allah itu nggak memandang bulu gitu Pak Ustadz. Betul. Jadi nggak muslim, nggak non muslim, itu semua dikasih belas asih. Dapat rahmat Allah. Betul. Nah, kemudian Ar-Rahimnya ini tentu untuk khusus yang muslim gitu Pak Ustadz ya. Betul ya, di akhirat nanti. Ya. Nah. Terus itu kalau seseorang non-muslim yang tadi dapat belas asih dunia dan akhirat itu suatu ujian apa gimana itu? Apa ujian, apa azab, apa emang sifatnya yang memang begitu maksud? Nah, baik. Itu pengertian Ar-Rahman itu buat orang non-muslim itu gimana Pak Ustaz? Baik. Dalam bahasa agama ada nikmat, ada istidraj. Ya, ada istidraj. Ada istilah mukjizat, lalu karomah, lalu ma'unah, dan ada istidraj. Nah, istidraj itu kalau bahasa Jawanya itu dilulu itu dibiarkan untuk melakukan semaunya, padahal ada rencana tersendiri untuk katakanlah untuk memberikan akibat yang sangat besar dari apa yang dilakukannya. Jadi itu namanya istidraj. Sebagai contoh misalkan istidraj itu kayak kita ada orang tua misalkan terhadap anaknya. Anaknya misalkan main hujan-hujanan, ya. Ini contoh saja, ini contoh, tapi ini bukan kaitannya dengan Allah terhadap makhluknya, bukan. Ini contoh istidrajnya, bukan contoh istidrajnya Allah terhadap makhluk, bukan. Kayak contoh misalkan kita punya anak.
sudah tahu nih, kalau dia main becek-becekan, main hujan-hujanan, kemudian tidak beralas kaki, kotor-kotoran, dia nanti akan sakit. Dia akan sakit. Lalu kita biarin, sudah tahu begitu kita biarin aja. Jadi dikasih tahu bahwa kalau hujan-hujanan, becek-becekan, main kotor-kotoran, pasti dia nanti sakit. Lalu orang tuanya biarin, dan sudah dinasihatin masih tambeng, dia biarin, biar tahu rasa dia. Akhirnya benar dia hujan-hujanan apa segala biarin, akhirnya benar sakit. Nah, kira-kira seperti itulah istidraj. Jadi Allah membiarkan orang-orang kafir dia dengan kekafirannya, bahkan ada yang dengan bangganya, oh tuh kan saya yang tidak sholat saja bisa dapat nikmat segini enaknya, bisa dapat segini mewahnya di dunia ini, nggak kayak orang-orang Islam. Dia akhirnya sombong dengan apa yang ia miliki. Kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih. Kira-kira seperti itu. Terkadang makanya kalau zaman dulu ya, mungkin di zaman Nabi Muhammad, kalau ada sahabat berbuat dosa sedikit saja langsung ditegur sama Allah. Atau orang-orang soleh, dia misalkan melakukan dosa sedikit saja langsung ditegur. Ditegurnya bisa saja dengan sakit, bisa saja dengan misalkan kehilangan hartanya dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk teguran. Lah, katakanlah orang muslim saja, kita lihat di sekeliling kita ada orang-orang yang dengan bangganya dia nggak sholat, bahkan berani menampakkan kemaksiatannya, lalu dia, wah tenang aja, saya nggak sholat, saya tetap sehat-sehat aja. Itu sebenarnya lagi dibiarin sama Allah, biar terus menumpuk, akhirnya kemudian blok saja nanti pada saatnya nanti dia diberikan sebuah teguran yang amat sangat pedih. Itu sebenarnya istidraj. Artinya kita jangan merasa bangga misalkan, atau merasa nyaman-nyaman saja ketika misalkan kita sholat sampai qadha terus misalkan, nggak sholat atau apapun, tenang aja, sholat ini juga, sholat nggak sholat tetap rezeki lancar misalkan. Maksiat nggak maksiat tetap dagangan saya laris. Ya udah, maksiat aja enak. Itu sebenarnya lagi di istidraj. Jangan-jangan di kemudian hari Allah lagi numpukin biarin, kemudian akhirnya klimaksnya Allah memberikan teguran yang sangat terhadap orang tersebut. Tiba yang sombong tadi, yang nggak pernah sholat, usahanya lancar, nah itulah kira-kira istidraj seperti itu. Mohon maaf barangkali kepanjangan, Pak Om Roni ya tadi ya, Mas Arya. Om Roni atau siapa tadi? Ya tadi Om Roni tadi. Iya, kira-kira seperti itulah. Jadi untuk orang kafir itu merupakan istidraj. Untuk manusia, untuk orang muslim itu merupakan nikmat. Tapi untuk orang non muslim itu merupakan istidraj. Termasuk ketika kita juga bisa saja. Makanya kita jangan merasa nyaman dengan maksiat yang kita lakukan. Karena dzalika bima kasabat aydihim. Kadang musibah yang menimpa kita itu ya akibat dari perbuatan kitanya yang bermaksiat kepada Allah. Gitu, seperti itu. Mangga Mas Ari. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan, masih ada waktu. Mas Ari. Yuk.
Ini waktunya dibatasin sampai itu. Ya Kira-kira sampai jam maksimal berapa? jam 10 maksimal. Oh iya. 45 kalau di waktu. Ini ada satu lagi yang berkaitan sama pembukaan kemarin, Mas Ari. Oh iya. Ini barangkali kalau misalkan bisa dijawab panjang ya buat besok nggak apa-apa. Kalau misalkan jawab sekarang ya nggak apa-apa. Ini yang tentang Sayyid Ahmad Marzuki itu tiba-tiba bangun tidur hafal dengan nadoman itu. Kemarin apa penjelasan yang kemarin. Itu dari kecerdasan Sayyid Ahmad Marzuki yang tiba-tiba hafal itu termasuk mukjizat apa ma'rifat itu Pak Ustadz? Baik. Ya gitu aja. Baik, terima kasih. Keajaiban yang dialami atau dimiliki oleh seseorang itu ada penisbatan. Penisbatan itu artinya di level mana? Untuk para anbiya, para nabi, sebenarnya ini nanti juga ada nadomannya ya. Ada nanti di nadoman keberapa itu nanti ada. Untuk para nabi kayak semacam Rasulullah yang dari tangannya mengeluarkan air lalu bisa membelah rembulan, itu dinamakan dengan mukjizat. Kemudian levelnya di bawahnya ada namanya karomah. Karomah itu yang dimiliki oleh para aulia. Di keajaiban, kejadian luar biasa yang di luar akal manusia. Keajaiban luar biasa yang di luar akal manusia yang dialami oleh para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, itu dinamakan dengan karomah. Seperti contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Jilani yang dengan karomahnya misalkan bisa dengan karomahnya, tapi tentu dengan izin Allah ya, dengan izin Allah bisa menghimpun kembali seekor ayam jago ya dari tulang belulang. Jadi izinnya Allah tentu lah, ini namanya karomah. Ataupun wali-wali yang lain gitu ya, dengan karomahnya misalkan bisa berada di 2 tempat, 3 tempat. Kita sering mendengar tiba-tiba ada seorang wali wafat di daerah sini, ya, wafat. Ternyata di daerah yang lain beliau masih berdakwah, masih ngajar. Itu namanya karomah. Ternyata baru meninggal di sini, kabar meninggal, di sana juga kabar meninggal, ada di sana, ada di sini. Kayak yang termasuk Sunan Bonang sendiri ya. Kemudian di bawahnya lagi ada level ma'unah. Ma'unah itu orang biasa lah, seperti kita ini. Ya, seperti kita ini, misalkan contohnya itu ada orang dia naik mobil, satu keluarga misalkan ya, satu keluarga lalu mengalami kecelakaan di jalan tol. Untuk ukuran normal, ukuran akal, ukuran hitung-hitungan matematis, satu ukuran kecepatan, pasti dari kecelakaan itu pasti meninggal dunia semua. Tapi ternyata dengan kekuasaan Allah, dengan kudrahnya Allah, ya dengan izinnya Allah, satu keluarga itu tidak ada satupun yang meninggal. Ya luka-luka lecet-lecet biasa. Padahal berguling-guling. Nah itulah namanya ma'unah. Jadi kejadian luar biasa yang di luar akal manusia yang dialami oleh orang-orang biasa. Mungkin barangkali satu keluarga itu sebelum berangkat habis bersedekah, habis beramal jariah, sehingga kita tahu bahwa as-shadaqah tadba'ul bala, tutfi'ul bala. Sedekah itu bisa mematikan atau bisa menolak daripada bala. Karena sebelum berangkat dia satu keluarga itu habis bersedekah,
habis berbuat kebaikan, akhirnya di tengah jalan, meskipun kecelakaan yang sangat parah, tapi dengan izinnya Allah satu keluarga itu selamat. Itu namanya ma'unah. Kemudian yang satu lagi istidraj. Istidraj ya tadi yang contohnya orang-orang kafir ataupun Fir'aun ya, ataupun Fir'aun. Nah, Fir'aun yang konon katanya memiliki luar biasa, memiliki kekuatan, dia tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit sama sekali selama hidupnya, sakit tidak pernah, flu saja tidak pernah, apalagi sakit. Itu Fir'aun, itu namanya istidraj. Tahu kita mendengar konon di India itu ada seorang tokoh namanya Alibaba katanya ya. Alibaba itu dia bisa menyembuhkan orang bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh secara langsung. Atau ya Paulus ya, pemimpin Vatikan yang memiliki keistimewaan itu. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk Sayyid Ahmad Marzuki yang langsung hafal setelah bangun dari mimpi, ya, setelah bangun dari mimpi itu adalah karomah. Yakni dengan karomahnya Allah memberikan kemampuan kepada Sayyid Ahmad Marzuki untuk bisa dan dapat langsung hafal setelah dia bangun dari tidurnya. Kira-kira begitu, Mas Ari. Gimana Om, mau tanya apa? Udah cukup jelas? Udah cukup. Terima kasih Mas. Saya malah ada pertanyaan lagi nih, Bang Yusuf. Kan tadi itu yang sederetan yang dari mukjizat gitu ya, mukjizat dan terus bawahnya. Nah terus kalau ada contohnya dua kasus ini. Kasus yang pertama adalah dia non Muslim, dia bersungguh-sungguh dalam karirnya dan akhirnya sukses. Kalau saya bilang sih itu kan hasil dari ketekunan dia gitu ya. Itu yang non Muslim. Yang kedua, dia Muslim malas-malasan, lebih suka leha-leha dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak memiliki kebahagiaan gitu ya. Dari dua kasus itu sudut pandangnya apakah itu ada kelasnya lagi selain yang tadi dibicarakan, apa termasuk di kelas yang mana gitu? Kalau itu lebih pada sunnatullah. Sunnatullah itu ya kalau bahasa kita hukum alam. Hukum alam artinya hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat. Sebab akibat. Ketika seseorang tekun, ya ia pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika ia malas ya sunnatullah, ketika orang malas ya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu. Jadi lebih pada sunnatullah. Artinya sunnatullah itu hukum alam itu ya api ya panas gitu. Kalau kita pegang api ya panas, ya itu sunnatullah. Api ya panas, air ya dingin. Gitu. Orang kok tidak menjaga kesehatan, dia gampang sakit. Itu sunnatullah. Bahwa Allah memiliki sunnahnya terhadap hal-hal tersebut. Kira-kira seperti itu, sunnatullah. Sunnatullah itu termasuk rahman apa gimana tuh? Apa beda sendiri? Semuanya kan dalam rahmannya Allah kan? Oh. Ya, semuanya dalam liputan rahmannya Allah. Semuanya dalam liputan rahmannya Allah. Bahwa Allah memberikan rahmat terhadap siapapun tanpa pilih kasih. Tapi berlaku hukum sunnatullah. Orang yang sungguh-sungguh ya dia akan mendapatkan apa yang dia peroleh. Kalau ia bermalas-malasan,
ya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Itu sunnatullah seperti itu. Ya tentu dengan perencanaan dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira Mas Ari. Oh iya, iya. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kira-kira masih ada pertanyaan lagi, apa kita tampung dulu? Pak Jajang mungkin? Cukup ya. Untuk selanjutnya mungkin kita tampung dulu. Jika ada pertanyaan nanti di pertemuan ketiga. Mau ditutup? Udah mau ditutup apa? Baik, baik. Terima kasih. Al-Fatihah. Oh, Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.